sambungan dengan ayat yang kemarin sebetulnya, yang mana kemarin itu mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Kalau memang mereka itu mengklaim bahwa surga itu adalah milik mereka, Allah mengharapkan kepada mereka itu coba mati duluan. Karena untuk mencapai kenikmatan akhirat ya harus itu pintunya kan. Mau tidak mau. Nah, sementara mereka mengklaim akhirat untuk mereka tapi mati nggak mau. Jadi kapan ketemunya itu kan? Lalu dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Jadi untuk membuktikan bahwa segala yang dimiliki, yang diakui oleh mereka itu semuanya milik Allah, bukan milik mereka. Dan tentunya yang memasukinya pun sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ini jadi mubtada, ilahun jadi khabarnya. Wa ilahukum, adapun Tuhan kalian, ilahun wahid, Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada ilah illa huwa, kecuali Dia. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, wa Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan pertanyaan mereka. Tentunya kepada Rasulullah pada waktu itu. Kata mereka, ya Muhammad, sif lana rabbuk. Coba sifatan Tuhanmu itu kayak apa sih? Ini persis seperti Qul huwallahu ahad. Coba sifatan Tuhanmu itu kayak apa? Nah, ketika mereka itu bertanya seperti itu, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ilahu, Tuhan kalian al-mustahiqu li'ibadati minkum, yang berhak untuk dijadikan ibadah oleh kalian itu ilahun wahid, Tuhan yang satu. Tidak ada duanya, tidak ada tiga, apalagi lebih dari lima. Satu aja. Tapi satunya Allah bukan seperti satunya di makhluk. Berarti kan ilahun wahid ini adalah sifat salabiyah. Kita kaji tauhid dulu. Wahid ini adalah sifat salabiyah. Yang termasuk di dalam sifat salabiyah itu kan ada wahdaniyah. Wahdaniyat itu Maha Esa, Maha Satu. Wahdaniyat itu ada tiga. Ada wahdaniyat fis sifat, ada wahdaniyat fil dzat, ada wahdaniyat fil af'al. Satu apa? Halo. Satu wahdaniyat fil dzat, dua wahdaniyat fis sifat, tiga wahdaniyat fil af'al. Satu sifatnya, satu zatnya, satu pekerjaannya. Itu wahdaniyat. Dan ilahukum ilahu wahid itu tidak ada duanya. Berarti ini sifat wahdaniyat itu menafikan sifat-sifat yang di luar daripada ketentuan Allah. Makanya ini disebut sifat salabi. Sifat Allah itu ada berapa kan? Sifat yang wajib itu 20 ya. Mustahil 20. Itu jumlah 40. Dari yang 20 itu
dibagi 4. Ada yang sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi. Tapi gak bakal saya bawakan semua, habis juga waktu nanti. Ini gak bakal maju-maju ayat ya. Nanti ada ahli tauhid kan, oleh apa? Yang tauhidnya. Kalau boleh sih? Nggak ada. Oh, ada tapi belum. Insya Allah nanti masuk. Kalau saya buka aja sedikit, karena memang ayatnya spesifik. Dan dari sifat yang 4 ini ada yang namanya sifat salabiyah. Sifat salabiyah ini sifat salabah. Jadi artikan salabah itu sifat yang mencopot. Mencopot apa maksudnya? Sifat Allah yang mencopot, yang tidak pantas untuk Allah. Makanya sifat salabiyah yang disebutkan wahdaniyat ini berarti di dalamnya ada yang dicopot oleh Allah, itu sifat 5. 5 sifat yang dicopot oleh Allah. Ada yang disebut dengan kam, bahasa kalau dalam bahasa tauhid itu. Ada yang disebut kam muttasil fil dzat. Ada yang disebut kam munfasil fil dzat. Ada yang disebut kam muttasil fis sifat. Ada yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Ada yang keempatnya adalah kam muttasil fil af'al. Ada yang keenamnya adalah kam munfasil fil af'al. Ini kayaknya pulang dari sini beli potretnya. Saya yakin sudah ada lah yang menyampaikan itu. Ya, ada yang saya nyampaikan itu ada? Belum. Belum juga. Belum. Iya. Masih. Jadi yang dinafikan itu adalah kam-kam yang seperti ini. Kam-kam seperti itu apa sih? Seperti misalkan salah satunya ada kam mustasil fil dzat misalkan. Kam muttasil fil dzat ini zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin tersusun. Dan Allah cuma satu. Tidak mungkin tersusun 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin Allah itu punya zat itu tersusun dengan juz-juz gitu. Kalau kita satu gitu, tapi satunya kita kan dari setengah. Atau misalkan satu buku bagi makhluk itu pasti terdiri dari beberapa juz, lembaran itu juz, iya kan? Kalau Allah nggak begitu, satu sifatnya, satu juga dzatiyahnya. Dan Allah wujudnya Allah cuma satu, nggak ada 2, 3. Kalau sifat Allah punya sifat sama, samanya Allah satu. Tidak ada sama kedua, 2, 3, 4, 5. Makanya kan Allah tegaskan dalam ayat terakhir, laqad kafara alladziina qalu, sungguh orang kafir itu mengatakan kepada Allah, innallaha salisu salasa. Ya kan? Sesungguhnya Tuhan itu adalah salisu salasa. Salisu salasa, 1/3, 1 dari 3. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, tidaklah Allah itu illa ilahu wahid, kecuali ilah itu satu. Tidak ada 2, 3. Apalagi terdiri dari maaf, Tuhan, ibu, bapak, kan, anak. Ini beberapa juz. Berarti kalau misalkan itu beberapa juz, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak sama. Kalau misalkan Tuhan itu ada Bapa, ujung-ujungnya pasti dia memerlukan kain. Tidak ada. Ini yang jadi pertanyaan, buyutnya siapa? Naik ke atas.
Makanya dimufasirkan oleh Allah, dinafikan dari kalimat ilahun wahid ini berarti tidak ada ilah lagi. Makanya di dalam ayat selanjutnya la ilaha illa huwa. La ilaha, la harap nafi. Ilahun isbat. La ilaha illa isbat. Penetapan kalimat ilah itu adalah ilahun wahid. Tidak ada satu dua, tidak ada dua tiganya Allah. Makanya kan kalimat yang disebutkan oleh Allah itu illa huwa atau illallah ada. Kenapa kalimatnya tidak ilahun? Padahal yang dituju itu adalah ilahun itu. Tapi Allah mau memberikan penetapan kepada kita bahwa yang disembah, yang diakui, bahkan yang diikuti selanjutnya itu dalam ketuhanan itu namanya bukan ilah, tapi Allah. Kalau cuma ilah belum bisa diaku. Makanya kalimat ilah itu masih nakirah. Beda dengan kalimat Allah. Kalau Allah itu sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat tidak bisa digoyang-goyang itu kata. Tapi kalau man ilahun itu masih bisa digoyang-goyang. Ilahun masih bisa ditempelin kalimat alif lam jadi Allah. Setelah kalimat Allahu tafkhimkan jadi Allahu. Kan gitu. Kenapa tidak diperkenankan kalimat la ilah saja sampai situ? Baliklah illallah, hanya Allah lah yang disebutnya. Karena Allah memberitahukan kepada kita kalau ilah itu masih banyak, nakirah itu masih banyak. Kullu fardin fardin min afradil ma'bud ilahun. Setiap orang yang mengibadahi sesuatu perkara, itu perkara disebutnya ilahun, Tuhan. Orang nyembah batu, batunya jadi Tuhan. Orang nyembah matahari, matahari jadi Tuhan. Orang nyembah gunung, gunungnya jadi Tuhan. Orang nyembah kayu, kayunya jadi Tuhan. Semua yang dia sembah itu bisa jadi Tuhan. Berarti kalimat Tuhan masih banyak. Makanya ilah masih nakirah. Diisbatkan oleh Allah, ditetapkan kalimat Tuhannya illallah. Berarti Allah lah yang disebut ilah itu, bukan yang lain. Kan bukan hanya gunung-gunung atau ini. Kita percaya dengan batu aja. Bisa jadi batu itu adalah ilah. Kita musyrik kan. Atau kita beribadah, kita menghadap Ka'bah, lalu kita punya patokan bahwa ibadah kita itu ke Ka'bah, berarti kita ini masih musyrik. Kenapa? Karena kita menganggap Tuhan ada di Ka'bah. Ya kan? Ka'bah kan makhluk. Yang diibadahi oleh kita bukan makhluk tapi Khalik. Loh, itu kan kita ke Ka'bah, itu jihadnya aja. Karena kita disuruh jihadnya ke Ka'bah, maka kita menghadap ke situ. Tapi sekali lagi Allah bukan ada di Ka'bah. Kalau kita masih bertekad Tuhan ada di Ka'bah, musyrik itu. Sama aja kita menyembah dengan patung. Tapi kita menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Cuma jihadnya ya. Nah, likul umatin jihad. Setiap umat itu dikasih jihad oleh Allah. Kasih arah. Nah, kembali ke persoalan yang tadinya. Jadi kalimat ilahun wahid ini menafikan, menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, maupun di dalam af'alnya Allah. Zatnya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk, sifatnya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk, bahkan af'alnya, pekerjaannya Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Af'al juga dibagi lagi.
af'al fil ittirari, ada af'al fil ikhtiyar. Macam-macam dah. Habis sudah waktunya. Saya kira cukup sedikit ya. Nanti aja lagi waktu. Kita berbakat. La ilaha illa huwa. Di sini disebutkan kalimat illa huwa, tapi tidak disebutkan illa illallah. La ilaha illallah sebagaimana biasa. Tapi illa huwa. Kenapa disebutkan huwa? Huwa domir mustatir. Kenapa disebutkan seperti ini? Di takdirnya la ilaha mawjudun huwa illa huwa. La ilaha, la-nya la nafi ini. Nafi kan banyak. Ada la-nya la jaidah, ada lil jinsi, ada la nahi. La apa nih? Ini yang disebut la nafi lil jinsi. La yang menafikan, yang menghilangkan terhadap jenis-jenis apapun. La ilaha, jenis apapun pokoknya yang mengaku ilah, nyingkir kata Allah. Jenis apapun itu yang tidak sama zatnya dengan Allah, yang tidak sama sifatnya dengan Allah, yang tidak sama dengan af'alnya dengan Allah, nyingkir kata Allah. Jangan bikin-bikin kita jadi Tuhan. Jangan ngaku-ngaku dah jadi Tuhan. Apalagi wujudnya sama dengan kita, muhanya masih muha manusia, hidungnya hidung manusia, telinganya telinga manusia, bahkan makan minumnya cara manusia, lalu ngaku Tuhan. Udah dah, mending insaf aja sudah. Wujud manusia ngaku jadi Tuhan, mending insaf aja sudah. Jangankan kita, Fir'aun aja ketika jadi ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kan bilang aku Tuhan yang paling tinggi. Waduh, hebat bener tuh bilang. Padahal wujudnya sama, memang ada kelebihan bang daripada kita. Jadi raja, pengikut banyak, harta banyak, di mana-mana kekuasaan, bininya banyak, semua banyak. Kita baru bini satu sama Tuhan. Itu Firaun itu ketika jadi ngaku Tuhan, malam-malam datang iblis tuh, ketok-ketok pintu. Siapa itu? Kata Firaun. Kata iblis, masa Tuhan gak ada yang tahu nih siapa yang datang? Iblis aja ngece. Iblis tahu Tuhan itu siapa, bukan Firaun. Kalah Firaun dengan iblis. Iblis kenal dengan Allah. Ketok lagi pintunya. Siapa itu? Masa sampai ngaku Tuhan gak ada tahu yang datang ini siapa? Kalau sampai itu Tuhan, tahu dong. Tuhan itu maha tahu siapa yang datang. Lah sampean kan di luar. Lah iya harusnya sampean tahu. Jadi sifat model kita ini ngaku jadi Tuhan keblinger gitu. Apalagi ujung-ujungnya mati. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, lalu siapa yang matiin? Yang punya hidup mati itu Tuhan. Sementara Tuhannya mati. Lalu ini yang berkuasanya siapa? Oligarki kayaknya nih. Ada yang kekuasaan di atas yang berkuasa. Maka dinafikan oleh kamu tasir kita disebut ilahul wahid. Makanya kan kita juga kalau menyebutkan kalimat talqin itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak bisa kalimat illallah, Allah, 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 ya kan? Tidak bisa nyebutin kalimat Allah. Hu itu apa? Huwa maksudnya. Huwa itu yang di mana? Yang dimaksudnya adalah